Surya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarramun yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Ustaz Ramadan, semoga Allah sehatkan lahir batinnya, Allah panjangkan umurnya sehingga masih terus dapat membimbing kita di Majelis Ta'lim Al-Kautsar tercinta ini. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar Al-Ustaz Haji Sudahar beserta seluruh jajaran pengurusnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batinnya, Allah panjangkan umurnya sehingga masih terus dapat membimbing kita ngurusin di Majelis Ta'lim Al-Kautsar ini. Yang saya muliakan, saya cintai dan saya banggakan segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Untayan terindah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai detik ini masih terus dan terus mencurahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju Majelis Ta'lim Al-Kautsar ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu liridhillah, semata-mata kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menjadikan asbab diampuni segala dosa dan kesalahan kita, menjadikan asbab diangkat derajat kita, dan berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan menjadikan asbab turunnya rahmat, hidayah, maghfirah, taufik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dan keluarga kita seluruhnya. Salawat dan salam senantiasa tak henti-hentinya kita sanjungkan kehadiran junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda yang mulia, baginda dan agung, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa berjuang mengikuti jejak beliau li'a'la'i kalimatillah, semata-mata dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak, aman ya? Aman. Alhamdulillah. Kalau aman berarti beras masih ada, gas masih ada, aman berarti ya. Tinggal dikit mau orang apa-apa bentar lagi kajian. Warung masih buka kan warung? Iya masih buka. Udah, iya. Ya kalau misalkan beras habis masih bisa ngutang. Allah. Kita lanjutkan ya materi kita, masih bab tentang keutamaan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah
dan diriwayatkan dari Imam Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang membaca salat kepadaku sekali saja, sekali dong nih, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan memberikan salat untuk orang tersebut 10 kali lipat. Wa man shalla alayya ashran, dan barang siapa yang membaca salat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah akan membalas bersalat untuk orang tersebut 100 kali. Jadi kalau kita baca salawat 1 kali, Allah balasnya 10 kali buat kita. Kita baca 10 kali, Allah balasnya 100 kali buat kita. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa yang bersalat kepadaku mi'atan 100 kali, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq, maka Allah akan tulis bagi orang tersebut bara'atan minan nifaq, terbebas daripada kemunafikan. Jadi kalau kita membaca salat 100 kali kepada Nabi, maka dicatat kita sebagai orang yang dibebaskan daripada sifat kemunafikan. Wa bara'atan minan nar, dan terbebas daripada api neraka. Baca 100 kali dicatat sebagai orang yang terbebas daripada sifat munafik, kemudian dibebaskan daripada api neraka. Wa askanahu yaumal qiyamati, dan Allah akan dudukkan orang tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat besok. Allah tempatkan tersebut di mana? Ma'asyuhada'i, beserta dengan orang-orang yang mati syahid, para syuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Jadi kita baca 1 kali sholat, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah langsung balas 10 kali sholawat untuk kita pahala. Kita baca 10 kali, Allah balas 100 kali. Kita baca 100 kali, langsung Allah catat bagi kita bahwa kita termasuk orang yang dibebaskan dari sifat kemunafikan, dan Allah catat kita sebagai orang yang terbebas daripada api neraka, dan akan Allah tempatkan kita besok hari kiamat bareng-bareng dengan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang meninggal di dalam memperjuangkan agama Allah. Enak kan? Enak. Makanya jangan remehkan sholawat, jangan remehkan sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nasiyas salata alaiya, yang lupa bersalawat kepadaku. Lupa di sini dalam artian dengan sengaja enggak mau baca salawat. Kalau cuma lupa, yang memang benar lupa, nggak ada masalah. Jadi lupa yang di sini maksudnya nggak mau baca sholawat, sengaja nggak mau baca sholawat. Bagaimana orang yang model kayak begitu? Faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia menyimpang daripada jalan menuju surga. Jadi misalkan surga di depan, seharusnya kita lurus nih, lurus surga. Tapi ketika seseorang di dunianya nggak mau baca sholawat, menolak untuk bersolawat, maka ketika di jalan dia belok, nggak lurus. Kalau lurus masuk surga, kalau belok tentunya kemana? Karena di sono cuma ada 2 tempat, kalau nggak ada surga, kalau nggak surga ya neraka. Berarti kalau kita nggak bisa, kalau kita kesasar dari jalan menuju surga, berarti kita jalannya menuju neraka. Ini kalau orang di dunia sengaja nggak mau baca sholat. Jadi akhtoa di sini, lupa di sini berarti bukan lupa kita nggak sengaja, bukan. Menolak baca sholawat, kagak mau baca sholawat. Kan ada ya orang yang anti sholat, orang yang anti sholat ada, orang anti maulid ada,
Ada, hati-hati. Ya Allah, masa memuji nabinya aja nggak boleh, nggak boleh. Oh jangan selalu haram dulu. Masa diharam-haramin? Ya, istrinya dulu waktu mau dilamar dipuji-puji mulu, ya enggak? Masa puji nabi nggak boleh? Presiden dipuji-puji, gubernur dipuji-puji, menteri dipuji-puji di alam-alam ya. Anggota dewan dipuji-puji, asal dewan wah di agul-agulin tuh dewan. Masa nabi diagul-agulin nggak boleh? Bagaimana ceritanya? Ya, manusia biasa yang penuh dengan dosa dipuji-puji, tapi Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, yang bakalan nolong kita masuk surga, nggak boleh kita puji terbalik, ya. Jangan diikutin orang model kayak begitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasili, sesungguhnya manusia yang paling utama bagiku, kata Nabi, yaumal kiamati, besok di hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yaitu mereka yang paling banyak baca sholat. Jadi besok di akhirat, di surga, ya, di surga nanti kita ada kesempatan main-main ke kaplingnya, ke istananya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan juga kita bisa tetanggaan sama kaplingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Nah, minimal seandainya kita nggak satu wilayah, nggak satu surga, dengan nggak, maksudnya misalkan negara lah, misalkan nggak kelurahan, misalkan nggak satu kelurahan dengan Nabi Muhammad, minimal kita masih bisa datang silaturahim di sana. Nah, besok yang paling dekat ketika kumpul sama Nabi, yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita besok di akhirat, ketika kita kumpul main silaturahim ke surganya Nabi, kalau pengen dekat-dekat sama Nabi, di dunia banyak-banyakin sholawat. Semakin banyak kita baca sholat, maka besok di akhirat kita akan semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan pada barang-barang dari jamaah Al-Kausar, jamaah Darussalama, jamaah barang-barang saat lahir ke surga Nabi Muhammad, datang kan pada duduk ya. Kita kalau datang soal tempat kiai kan kita duduk ya. Nah, yang paling depan, yang di depan kan enak ya, langsung berhadapan langsung dengan kiainya kan. Besok yang di depan ini yang kelihatan buka-bukanya ini yang paling banyak bersolat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baca sholatnya angkat-angkat paling pojok, paling belakang, paling belakang. Tapi besok yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak bersolat kepada Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya, adapun salawat kalian untukku, terhadapku, atasku, mahaqatun, itu adalah sebagai pelenyap. Pelenyap apa? Pelenyap apa? Ada yang tahu nggak pelenyap apa? Ai izhabun li dzunubikum kama yamhaqul ma'un nar, yakni pelenyap, penghilang daripada dosa-dosa kita, sebagaimana air melenyapkan api. Kita kan dosanya banyak ya. Ada nggak yang nggak punya dosa? Nggak ada kan? Kebaikan kita kecil, dikit, apa banyak? Dikit kebaikan kita. Lantas bagaimana kita melenyapkan dosa-dosa kita yang banyak ini? Sedangkan kebaikan kita dikit, sedekah kita dikit, sholat kita dikit. Banyakin sholawat, maka sholawat itu akan melenyapkan dosa-dosa kita sebagaimana api dipadamkan oleh air. Tuh. Makanya kalau kita badan lagi panas nih, lagi kuring-kuringan aja, banyakin baca sholawat, ya. Karena sholawat itu sifatnya seperti air, adem.
Kalau istighfar panas seperti api. Tahlil la ilaha illallah panas seperti api. Karena istighfar dan la ilaha illallah itu sifatnya membakar dosa-dosa kita. Tuh. Kalau selawat menyiram, ngademin, menghapus. Berkata ada tulisan di depan tulis yang mau ngapus tulisan itu ada selawat buat ngapus tulisan. Ibarat kata ada papan tulis, semakin ditulis terus semakin banyak tulisan, semakin orang karuan tuh papan tulis. Bagaimana? Kudu dihapus. Bagaimana hapusnya? Dengan baca selawat. Sekali baca selawat, hapus sedikit lagi, dihapus lagi terus. Baca selawat terus semakin banyak maka semakin jernih, semakin bening itu papan tulis ya daripada dosa-dosa kita. Satu hadis lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya, barang siapa bersalat padaku fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat. Nah, ini buat amal kita ke hari Jumat nih, ya. Berapa kali? Arba'ina marratan, 40 kali. Jadi barang siapa yang berselawat di setiap hari Jumat 40 kali. Kapan kita berselawatnya? Ketika kita datang ke Jumatan, datangnya agak pagi dikit. Habis sholat tahiyatul masjid, terus baca selawat. Berapa kali? 40 kali. Kalau orang yang mengerjakan hal yang demikian itu, mahallahu dzunubahu kullaha, maka Allah menghapus dosa-dosanya seluruhnya. Kullaha, semuanya. Tuh. Jadi seminggu tuh dosa kita kan selama 1 minggu nih berbuat dosa ya. Berdosanya hari apa nih? Kemarin hari Sabtu, Ahad, Senin. Besok Senin nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu 6 hari sama Jumat 7 hari itu. Berapa dosa kita kira-kira? Banyak atau dikit? Banyak ya. Nah, bagaimana ngapusnya? Datang sholat Jumat agak pagian dikit, habis sholat tahiyatul masjid, mau dikiran yang lain dulu silakan, tapi jangan lupa baca sholawat 40 kali. Sholawat apa? Bebas sholawatnya ya, 40 kali untuk misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, boleh. Paling sependek-pendeknya sallallahu alaihi Muhammad, itu yang paling pendek salawat. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad itu paling pendek salawat, paling pendek. Jangan diringkas lagi, itu udah paling pendek gitu. Kalau mau menambahkan penghormatan ditambah sayyid sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Itu namanya tambahin penghormatan kita gitu. Mau ditambahin buat keluarganya juga sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh ya. Alun itu artinya keluarga gitu. Mau tambahin buat sahabat lagi boleh gitu. Atau mau baca sholawat nariyah. Apa sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Apalnya? Kalau mau cuma dilangin Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqna bihil hawaiju wa tunadu
kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli manubillah. Sholat nariah tuh, sholat nariah itu untuk hajat-hajat kita. Ulama-ulama kita zaman dulu ngajarin kalau kita punya hajat besar baca sholat nariah 4.444 kali. Insya Allah hajat kita cepat dikabul sama Allah. Baca tuh yang tadi tuh, baca 4.444 kali. Bagusnya dalam satu kali duduk boleh dicicil, begitu ya. Jadi sholawat bebas, sholat apa juga bebas. Gitu. Kalau di masjid kan biasanya sebelum azan sholawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tadi itu ya? Apa sih yang di masjid itu? Allahumma yang bukan yang masjid yang kalau mau Jumatan kan ini sholawat ya? Ya itu. Gimana ya sholawatnya? Saya lupa. Yang sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kalau orang-orang zaman dulu tuh sebelum misalnya dari jam 10 kalau nggak dari jam 11 itu udah baca sholatnya ini bareng-bareng di masjid. Karena jam 11 siang itu zaman dulu udah rame di masjid kan. Dari jam 11 itu baca sholawat itu tuh, ya sampai masuk waktunya jam Jumat. Ya. Bisa lebih dari 40, ya bisa lebih. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.